Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Sentul City Tbk, kode sahamnya BKSL. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah ini saya ambil dari materi public expose-nya si perseroan ya. Jadi tanggal 7 Desember 2020 baru public expose. Nah jadi seperti apa sih sebenarnya Sentul City ini kan? Jadi Sentul City ini memiliki lokasi yang sebenarnya cukup strategis ya. Karena akan dilewati oleh LRT ya, LRT Cibubur Jakarta. Ini diharapkan akan selesai dalam waktu dekat. Lalu adanya penghilangan gerbang tol di Cibubur. Nah, ini telah mengurangi kondisi perjalanan dari dan ke kota Bogor yang biasanya parah banget macetnya. Lalu ada harga properti Sentul City ini juga masih cukup rendah dibandingkan dengan kawasan lain ya. Kalau misalnya kita ngomongin jarak tempuh dari Jakarta ke Sentul, terus dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Sentul City ini memiliki harga yang cukup rendah. Jadi di situ sebenarnya nilai jual dari si BKSL ini. Lalu land banknya juga merupakan yang terbesar yang belum dikembangkan di wilayah Jabodetabek. Ya, jadi memang potensi pertumbuhan si Bukit Sentul City ini sebenarnya cukup panjang dan cukup bagus ya. Lalu kawasannya hijau dengan lingkungan yang berkualitas tinggi. Ya, jadi ini merupakan nilai tambah dari si BKSL. Nah, kalau misalnya kita lihat selanjutnya, Sentul City ini juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap ya, seperti Ion Mall, lalu ada Universitas Trisakti, ada juga 7 lapangan golf dan juga sirkuit balap Sentul ya yang cukup terkenal di Indonesia. Nah, Sentul City ini juga menarik perusahaan-perusahaan besar seperti BCA. Ini telah mendirikan BCA Learning Institute dan juga Sampurna Group telah mendirikan kampus. Ya, jadi kalau misalnya udah mulai menarik tenan-tenan yang baru dan besar seperti ini, seharusnya akan menjadi nilai tambah ke depannya. Ya, Sentul City juga memiliki akses seperti jalan tol dan juga LRT. Nah, LRT ini diharapkan akan bisa hadir di tahun 2021 karena akan mempersingkat waktu perjalanan dari Sentul City ke Jakarta. Dari sekitar 1 jam itu bisa menjadi 30 menit. Jadi ini mungkin bisa menjadi nilai tambah ya dan nilai marketing buat mereka ke depannya. Nah ini petanya, jadi di sekitar Sentul City itu banyak banget sebenarnya attraction ya, seperti lapangan golf, lalu juga bisa ke Institut Pertanian Bogor ya, ini pendidikan, lalu ada Bogor Golf Club dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya cukup strategis, walaupun kalau misalnya kita lihat dari jaraknya, dibilang deket banget juga enggak ya, dibilang deket banget juga enggak. Nah jadi kita bakal lihat kinerjanya seperti apa. Dari tahun ke tahun, ini kita lihat pakai stock bit ya. Dari tahun ke tahun ini laba bersih dari si Bukit Sentul, kalau misalnya kita perhatikan ya positif terus ya. Profit 40 miliar, bahkan di 2016 bisa 562 miliar, 2017 469 miliar, lalu 2018 bisa 369 miliar. Jadi profitnya naik terus ya, jadi lumayan lah kalau misalnya kita perhatikan. Nah yang jadi masalah kalau misalnya kita udah lihat ke cash flow statementnya, di sini nggak sejalan dengan income statement dari si BKSL. 2015 sampai 2019 cash flow from operationnya negatif terus, bahkan negatifnya bisa sampai 816 miliar. Ya kalau udah ketemu yang kayak gini tentu bisa kita katakan untungnya itu cuma di atas kertas. Ya untungnya cuma di atas kertas dan ternyata nggak ada cashnya, padahal kalau orang bilang ya cash is king kan. Sementara kalau misalnya dari aktivitas pendanaan ini positif terus, artinya kan perusahaan ini ya, nah ini dia ya, melakukan pinjaman bank yang cukup besar ya, pinjaman bank. Karena apa ya, karena arus kas dari operasinya ini negatif terus, akhirnya mereka perlu cash dong buat operasional kan. Nah, karena mereka perlu cash, ya udah mereka lakukan pinjaman di sini. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat dari sini, free cash flow-nya itu negatif terus. Ini menjadi PR banget buat si BKSL untuk memperbaiki cash flow statementnya mereka.
Ya, jangan cuma untuk untung di atas kertas saja, tapi harus ada cashnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasi, PBV-nya si Bukit Sentul ini 0,37 kali. Jadi sebenarnya memang udah cukup murah. Cuman kalau misalnya nggak ada cashnya, ya susah juga ke depannya. Di harga 51 sebenarnya market cap dari si Bukit Sentul ini 3,4 triliun. Current ratio di 1,3, DAR-nya di 0,45 kali. Jadi secara neraca masih cukup oke ya, walaupun agak mepet-mepet dari sisi current rasionya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasinya, kita pakai earning per share berapa ya? Oke, BKSL. Nah, kalau dari sisi valuasi, kita ambil dari Stockbit, kita lihat konsensusnya aja lah ya, soalnya earning per share-nya kan negatif. Nah, jadi kalau dari sisi konsensus ya, sebenarnya target price dari Bukit Sentul ini di kisaran 110 sampai 120 ya. Jadi kalau misalnya di harga 50 kita bisa beli, itu potensi returnnya bisa 100% lebih. Cuman balik lagi, kalau misalnya BKSL nggak bisa nyelesain PR-nya di masalah cash flow-nya, itu buat nyampe ke 100 ini agak susah. Tapi kalau misalnya cash flow-nya udah benar, buat nyampe ke 100 ini ya boleh dikatakan cukup mudah. Ya, jadi demikian dari saya tentang Bukit Sentul, Sentul City ya, Sentul City TBK. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.